Kita pasti sering dengar dunia industri jap itu kayak labirin. Lu bisa masuk, tapi susah buat keluarnya. Tapi faktanya, ternyata nggak hitam putih kayak gitu loh. Ada yang survive, ada yang nyesel, malah ada yang glow up, kayak saham blue chip. Nah, pertanyaannya, apakah mereka yang berkecimpung di industri jap ini bisa kembali hidup normal setelahnya? Dan apakah ada contoh nyata yang bisa kita lihat? Baiklah para penanda, selamat datang di episode Apakah Artis Jap Bisa Kembali Hidup Normal? Seperti yang kita ketahui, industri film esek-esek di dunia Jepang itu ya udah gede banget lah. Pendapatannya bisa sampai miliaran yen per tahun. Dan aktornya ya bukan cuma pemain, tapi juga bagian dari industri entertainmentnya. Dan yang unik dari Jepang adalah, masanya mungkin bisa dihitung cepat. Karir aktor wanita rata-ratanya cuma 1-3 tahun. Dan juga fans treating them as idols. Jadi fans memperlakukan mereka itu ya kayak idol. Dan talent management strukturnya itu mirip kayak artis di TV. Lalu ada masalah stigma. Di Jepang itu ada yang namanya budaya tatemae. Ya seperti yang gue pernah bahas di video ini. Jadi tatemae itu muka luar versus isi hati. Jadi ya kayak munafik gitulah. Di luar ngomongnya apa tapi isi hatinya beda. Dunia AV ini dianggap tabu, tapi konsumsinya itu sangat tinggi. Jadi setelah pensiun, mereka harus berhadapan dengan opini sosial dan juga keluarga. Tapi stigma nggak selalu permanen. Jepang itu justru punya metode reintegration lewat bisnis. Seperti variety show, radio, dan dunia kreatif. Gue ambil beberapa kasus real yang cukup terkenal. Yang pertama adalah Sora Aoi. Ya kalau di era gue siapa sih yang gak kenal sama mbak ini ya. Sora Aoi itu best banget bro. Pokoknya dia itu sukses dari aktris jap bisa menjadi ibu rumah tangga. Bisa jadi ibu rumah tangga loh. Bahkan dia bisa punya suami dan juga punya anak. Jadi si mbak Sora Aoi ini debutnya tahun 2002. Pas dia awal debut pun dia diperlakukan kayak idol mainstream biasanya. Dia sukses besar di luar Jepang, terutama di Cina kala itu. Ya tentu aja kan di Indonesia sebenarnya hal-hal gini tuh ilegal, nggak boleh ya. Kalaupun ada pun itu ya pasti ilegal, pasti nonton ilegal, nggak ada yang legal di Indonesia. Mbak Sora Aoi ini pensiun akhirnya tahun 2011. Nah, setelah pensiun, dia ini menikah dengan seorang sutradara pada tahun 2018. Dan Mbak Sora Aoi ini, dia ini punya anak loh, bahkan dia melahirkan anak kembar pada tahun 2020. Nah, yang menarik, ketika dia mengumumkan pernikahannya, banyak fans di Cina nge-tweet, mereka bilang, kita kehilangan Dewi Asia. Jadi udah kayak negara kehilangan pemain bola favoritnya gitu loh. Nah, jadi yang bisa membuat Mbak Sora Aoi ini menjadi hidup normal, karena dia mempunyai reputasi internasional. Dia punya brandingan yang cerdas, dan tentunya dia menemukan orang yang tepat bro. Lagi-lagi, orang yang tepat. Jadi suaminya Mbak Sora Aoi ini, dia menerima apapun masa lalunya dia. Nah, yang kedua ini masih lumayan fresh ya. Ya, Mbak Yua Mikami. Mbak Yua Mikami ini dia berhasil dari industri jap dan mempunyai bisnis fashion. Dia adalah mantan idol SKE48. Nah, dari mantan idol ke industri jap aja ini udah crossover banget ya. Dia debut pada tahun 2015 dan boom, langsung viral. Nah, tapi ketika dia masuk industri AV ini, dia itu sambil build beberapa brand fashionnya. Dia bikin brand fashion yang namanya Miyours, ya gitulah pokoknya penyebutannya. Dan dia juga bikin brand lingerie, apa sih namanya? Peach John Collaboration. Dan pada tahun 2023 dia resmi pensiun dari dunia AV. Dan sekarang dia menjadi businesswoman dan seorang influencer fashion. Wow. Nah, yang bikin Mbak Yua Mikami ini unik, dia bukan cuma sekedar keluar dari dunia AV, tapi dia keluar dengan aset. Brand dia itu literally kejual hitungan menit ketika drop. Nah, dan Mbak Yua Mikami ini menjadi contoh survival by capitalism. Nah, yang selanjutnya ada The Legend Olmigdi alias Maria Ozawa. Dia berhasil survive dari industri jap ke bisnis F&B dan entertainment di Filipina. Doi terkenal banget loh di Filipina. Jadi setelah pensiun, dia pindah ke Filipina. Dia jadi host TV, model, dan influencer. Kemudian dia membuka bisnis restoran dan bar. Dia itu pernah punya hubungan yang serius dengan aktor Filipina, kalau nggak salah ya gosipnya kayak gitulah. Lalu dia pernah ngomong di sebuah interview yang isinya kurang lebih begini. Saya hanya ingin hidup normal. JFV atau jap adalah bagian dari masa lalu saya. Dan justru di Filipina itu masyarakatnya lebih santai daripada di Jepang. Jadi penerimaannya itu lebih mulus.
Yang keempat adalah Mihiro. Ya, Mbak Mihiro ini ya rada underrated lah, kurang terkenal gitu. Setelah lulus dari industri Jap, dia berhasil menjadi penulis dan menemukan sosok seperti Mbak Sora Aoi. Dia menemukan belahan kekasih, anjay. Jadi Mbak Mihiro pensiun pada tahun 2010. Awalnya dia itu bikin memoir gitu, dan memoirnya diadaptasi jadi film. Anjay, jadi film. Lalu pada 2019 dia menikah dengan orang yang biasa. Orang biasa-biasa, pekerja kantoran biasa gitu. Nah, jadi sekarang Mbak Mihiro ini dia hidupnya paling low profile. Ya ibarat dia jadi kayak masyarakat sipil biasa. Dan Mbak Mihiro ini adalah contoh paling textbook soal normal life. Nah, yang terakhir ini ada Mbak Ai Uehara. Sekarang dia sukses menjadi YouTuber dan public figure. Jujur Mbak Ai ini favorit gua sih. Jadi waktu itu dia pensiun mendadak dan tiba-tiba muncul sebagai YouTuber. Dan fansnya lebih fokus ke kehidupan sehari-harinya dia. Jadi dia menjalani hari-harinya ya seperti ke entertainment biasa gitu. Bahkan dia itu sering collab loh sama channel-channel lainnya di Jepang. Dan target Mbak Ai Uehara ini, dia hanya ingin hidup kembali normal seperti sedia kala. くれてたら、あ、通ってくれてるんだなって思って、すごい嬉しい気持ちになります。 Ya, jadi patternnya itu sangat jelas. Mereka itu keluar nggak cuma-cuma. Mereka membawa sesuatu, seperti brand, uang, koneksi, dan pengaruh. Ya ibaratnya mereka udah punya nama lah. Dan mereka itu berhasil berdamai dengan keadaan masa lalu. Jadi mereka itu menghadapinya, nggak bersembunyi dari keadaan masa lalu itu. Kalau kata bahasa anak sekarang itu nggak denying lah. Mereka itu berdamai dengan keadaannya. Lalu mereka pun mendapatkan lingkungan dan pasangan yang mendukung. Yaitu dia balik lagi ketika kita mendapatkan sesuatu yang cocok dengan kita, apapun, seborok-boroknya kita, pasti mereka akan menerima. Baik di lingkungan, pasangan, ataupun keluarga. Dan mereka punya skill, kembali lagi mereka punya skill. Jadi ketika keluar dari industri Jap itu, mereka bisa survive di kehidupan selanjutnya. Di karir selanjutnya. Nah, berarti apakah semuanya bisa kembali hidup normal? Jawabannya adalah tidak. Tergantung. Yang sering gagal adalah mereka yang keluar tanpa skill lain, yang hanya mengandalkan paras doang. Stigma keluarga yang berat, gak punya networking. Jadi ketika kembali ke kehidupan masyarakat biasa, ekonomi mereka kembali memburuk. Tapi intinya, ya mereka bisa kembali hidup normal bukan cuma mitos. Cuma yang nggak seotomatis itu, tentu harus punya dampak-dampak lain seperti skill dan lain-lainnya. Dan yang menariknya justru ada yang hidup lebih enak ketika setelah keluar dari industri Jap itu. Jadi kalau ada yang nanya bisa nggak sih mereka ini kembali hidup normal setelah industri yang dalam tanda kutip ya industri gelap itu? Ya jawabannya simple. Bisa, asal keluar dengan strategi. Bukan keluar cuma karena capek atau hal-hal lainnya. Oke, para penanda, itu dia bahasan kita kali ini ya. Lumayan seru sih ya, lumayan seru pembahasannya menurut gua. Oke, makasih banget ya yang udah nonton sampai beres dan selalu komen dan subscribe. Makasih banget yang udah mendukung channel kecil ini berkembang. Semoga bisa terus berkembang dan menemani kalian semua. Oke, tolong bantu subscribe.